saya akan memaparkan materi tentang alga. Sebelum itu, saya akan menyampaikan tentang pentingnya memahami struktur mikroorganisme. Mikroorganisme memiliki peran penting dalam prosesnya, baik yang sifatnya dapat menambah mutu produk pangan hingga yang bersifat patogen. Terdapat beberapa jenis mikroorganisme, khususnya dalam produk olahan suhu tinggi, olahan suhu rendah, dan olahan fermentasi. Pengetahuan tentang struktur sel morfologi dan filogenetika mikroorganisme membantu dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai jenis bakteri, khamir, dan kapang yang sering ditemukan dalam bahan pangan. Lalu, pentingnya memahami struktur mikroorganisme. Pengetahuan tentang struktur mikroorganisme membantu dalam mengembangkan strategi pengendalian yang efektif untuk mencegah pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme patogen atau perusak. Ini berguna dalam merancang proses pengolahan pangan, pengemasan, dan penyimpanan yang tepat untuk menjaga keamanan dan kualitas pangan. Secara keseluruhan, pengetahuan tentang struktur mikroorganisme dalam mikrobiologi pangan membantu dalam memahami perilaku dan karakteristik mikroba, sehingga memungkinkan pengendalian yang lebih baik terhadap keamanan kualitas pada pangan. Lalu, jadi tujuan memahami struktur dasar mikroorganisme dalam mikrobiologi pangan yaitu karena struktur ini mempengaruhi cara mikroorganisme beradaptasi, bertahan hidup, dan berintegrasi dengan lingkungannya termasuk dalam produk pangan. Nah, untuk ruang lingkup mikrobiologi pangan akan belajar mengenai yang A. Mikroba yang berperan dalam pangan, B. Mikroba yang menyebabkan kerusakan pada bahan pangan, C. Sumber kontaminasi bahan pangan, D. Metode yang biasa digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroba, E. Foodborne disease, F. Pangan fermentasi. Nah, alga adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga tidak memiliki organ seperti organ yang dimiliki tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan sebagainya. Karena itu, alga digolongkan sebagai tumbuhan bertalus. Karakteristik alga. Ada beberapa karakteristik alga, diantaranya ada 1. Memiliki ukuran yang beragam. 2. Talus, terdiri dari uniseluler dan multiseluler. 3. Bersifat eukariotik. 4. Mengandung klorofil dan pigmen fotosintesis. 5. Bersifat autotraf. Dan yang terakhir memiliki pirenoid. Habitat alga. Yang pertama, habitat alga yaitu di perairan, air tawar ataupun air laut. 2. Suhu yang sangat rendah. 3. Suhu yang tinggi. Dan 4. Tanah yang lembat dan pohon yang permukaannya bebatuan. Struktur sel alga. Secara anatomi, sel alga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama membran plasma, kedua sitoplasma dan organel sel, yang ketiga inti sel atau nukleus. Membran plasma terletak paling luar dan tersusun oleh lipoprotein dan bersifat selektif permeabel. Sitoplasma adalah bagian cair di dalam sel. Terdapat organel yang memiliki fungsi tertentu. RE atau retikulum endoplasma, jalinan saluran dibatasi membran yang kontinu dengan selubung luar nukleus. Fungsinya adalah sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel. Ribosom terdiri dari subunit, protein besar dan kecil. Sebagai ribosom melekat sepanjang RE dan lainnya. Bebas di sitoplasma, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Lisosom merupakan penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Lalu ada vakuola sebagai besar alga berflagela mempunyai 2 vakuola kontraktil pada bagian anterior sel, yaitu diastole dan sistole, berfungsi membuang sisa produk dari sel. Lalu ada mitokondria.
Mitokondria berfungsi sebagai pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak ATP terdiri dari dua tipe yaitu flat lamellar cristae dan tubular crystals. Badan Golgi berfungsi sebagai produksi dan sekreasi polisakarida. Sentrosom berfungsi sebagai bentuk kutub dalam mitosis dan meiosis. Plastida merupakan tempat fotosintesis serta jalur biokimia asam amino aromatik, isoperanois dan asam lemak. Plastida utama pada alga yaitu chloroplast. Mikrotubulus berbentuk benang silindris kaku berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel. Stigma atau bintik merah terletak di dekat pangkal flagella. Stimulus stigma oleh cahaya akan menstimulus flagella pula sehingga terjadi gerakan mendekati cahaya. Inti sel atau nukleus mengandung bahan genetik sel dan dikelilingi oleh membran ganda terdiri dari selaput inti, nukleus, kromosom, dan bahan pendukung. Lalu reproduksi alga terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada seksual, lalu kedua vegetasi, dan yang ketiga ada aseksual. Pada reproduksi seksual terdiri dari isogami, persatuan dua gamet yang motil dengan bentuk dan ukuran yang sama. Heterogami, persatuan dua gamet yang tidak sama. Anisogami, berflagela. Ogami, tidak berflagela. Lalu aplanogami, persatuan antara gamet yang tidak berflagela. Kedua gamet secara morfologi tidak dapat dibedakan. Autogami, persatuan antara dua protoplas, dua inti dari hasil pembelahan sel. Lalu pada reproduksi vegetasi terdiri dari pembelahan biner terjadi pada ganggang uniseluler. Fragmentasi, pemutusan sebagian tubuh ganggang multiseluler. Spora terjadi di dalam sel induk yang menghasilkan zoospora. Lalu pada reproduksi aseksual terdiri dari zoospora, sel motil atau spora yang berflagela dalam kondisi yang menguntungkan. Aplanospora, spora alga non-motil terjadi di dalam sporangium dalam kondisi tidak menguntungkan. Diopnospora, aplanospora berdinding tebal biasanya terbentuk pada keadaan yang tidak menguntungkan. Akinet, pada alga berserabut sel-sel vegetatif menjadi tebal dan berkembang menjadi struktur spora dengan cadangan makanan yang melimpah. Lalu endospora berkecambah secara langsung dan memunculkan alga baru dalam kondisi menguntungkan. Autospora, spora yang tidak berkembang tumbuh menjadi tanaman baru. Stadium palmela, dalam kondisi kering, zoosporen tidak datang di luar sel induk tetapi dilindungi oleh selubung perekat. Kista talus berbagi menjadi segmen yang lebih kecil dan berdinding tebal. Lalu klasifikasi alga, pigmen dalam plastida dari sel vegetatif, cadangan makanan, flagela, dinding sel, dan yang terakhir struktur sel. Klasifikasi alga, klasifikasi pada flagela terbagi menjadi 7. Yang pertama ada alga biru, kedua alga berflagela, ketiga alga hijau, keempat alga keemasan, 5 alga api, 6 alga coklat, dan yang terakhir alga merah. Baik, sekian pemaparan materi tentang alga dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum